Salam, selamat pagi gereja Tuhan. Sukacita sekali pagi hari ini kalau kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saudara, Bapak, Ibu sekalian setuju kalau saya mengatakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Contohnya pagi hari ini, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang lama tidak bisa kita pakai hari ini, tapi Tuhan baik. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Saya percaya Tuhan selalu baik buat kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Karena itu pagi hari ini saya mengajak semuanya untuk bisa menyatukan hati kita. Kita memuji Dia. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Saya mengajak kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Nyanyian manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis
deserve the glory, Lord. Engkau layak menerima puji dan sembah kami. Engkau layak untuk kami tinggikan, Tuhan. Engkau layak, sudah sepantasnya, Tuhan. Sudah sepantasnya kami meninggikan Engkau. Karena sungguh, Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Without you, we are nothing. We are nothing, Lord. Without you, we are nothing. Remember, John, it's not because him. We are nothing. Nothing. Don't proud yourself. Don't proud yourself, John. Remember, without him, we are nothing. Nothing. Don't proud yourself. Don't proud yourself. What you have is from him. Very easy for him to take away everything from us. That's why this morning he's remind us, don't proud ourselves. He's just remind us one word, don't proud ourselves. Jangan pernah bangga dengan diri kita sendiri. Jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Apapun itu di dunia ini. Status, kekayaan, pendidikan, uang, tabungan, properti. Semuanya nothing, dia katakan pagi hari ini. Is nothing. Semua datang dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaannya. What we have is from God. He's one we use that for His glory. For His glory. It's not for ourselves. Terima kasih Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk kami kembali, Tuhan. Kembali pada jalan-jalan-Mu, kembali pada rencana-Mu, kembali pada kasih mula-mula kami, Tuhan. Karena apa yang kami miliki semuanya nothing. Nothing, nothing, nothing. Kami merasakan begitu kecil kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kami begitu kecil, Tuhan. Kecil, 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 bahkan lebih kecil dari semut. Kami tidak ada apa-apanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang selalu mengingatkan kami. Allah yang selalu menasehati kami. Di saat kami mulai keluar dari jalur yang Kau tentukan. Itu bertanda Engkau mengasihi kami. Karena itu kami mau mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau baik. Mari katakan. Sebelum kita mengatakan amin. Mari saudara, angkat tangan kita. Saya mengajak kita katakan, Engkau baik. Come on church, say, God is good. God is good. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi beliau Tuhan dengan urapan yang khusus. Ini sudah waktunya Tuhan. Engkau lebih lagi mendemonstrasikan kuasa-Mu lewat beliau Tuhan. Biarlah yang sakit disembuhkan, hati yang pahit dipulihkan, hati yang getir dijadikan manis Tuhan.
kesembuhan ada di tempat ini. Pemulihan ada di tempat ini. Pakai beliau sesuai dengan rencanamu. Pakai beliau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan langkah kaki beliau. Kuatkan iman beliau lebih lagi Tuhan. Engkau punya rencana dalam pelayanannya. Gerejamu, gereja ini dibangun di atas batu karang yang teguh. Tidak akan runtuh sampai kapanpun. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Barulah Tuhan Engkau mengangkat gereja ini Tuhan. Tapi sebelum Engkau datang, gereja ini akan terus tegak berdiri. Karena gereja ini dibangun di atas batu karang yang teguh. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara. Perkara apapun, beliau akan tanggung bersama dengan Engkau. Dan janji-Mu akan tergenapi dalam kehidupan keluarga beliau Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamu. Pasikaralase, pasikaralamu. Pasikaralase, pasikaralamu. reason that I see with all I am. Thank you, Jesus. We'll worship. We worship you, Lord. I will worship you. I will Worship. Wonderful Jesus. I will worship you. I Will worship. I Will worship you. I Will worship.
worship you, Jesus. I will worship. Will worship. I will worship you. I will worship Jesus. We worship you with all our hearts. I will worship you. Jesus, I believe in you. Let's lift up our hands to heaven. Jesus, I belong To you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Hallelujah. in Yes, you. Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason That I live, the reason that I see. You're the reason that I live. The reason that I see. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. With all I am. Hallelujah. Give the glory to Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Let's worship Him. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. He's worthy to be worshipped. Hallelujah. Give the glory, give the honor to Jesus. Dia layak disembah. He's worthy to be worshipped. Name above all name. Lord above all Lord. Kings above all kings. You are Jesus, we worship. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for getting us in this place, Lord Jesus. It's all about you, Lord, your kingdom. Your heart, Lord, is in this place, Lord. Your peace, your joy, your mercy, Lord, that's in this place, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Jesus. You're the rock, you're the foundation of this church, Lord. You're our everything, Lord. You're our Father, you're our King, you're our Master, you're our Lord, Lord. Terima kasih Tuhan. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, Lord. All our faults, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord. We are nothing without you, Lord Jesus. Teach us to have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Open up a new revelation, Lord Jesus. Open up the new doors, Lord Jesus. And Father, I pray, Lord, that you use him, Lord, as your instrument, as your vessel, Lord. Open up your secrets, Father, that we're ready to receive your word this morning, Lord. We open our hearts, our minds to you, Lord Jesus. That your word, Lord, give us the power, the anointing, Lord Jesus, the healing, Lord Jesus, the restoration, Lord Jesus. When we walk out from this place, we are never the same, Lord Jesus. And by your blood, Lord, we are saved. Thank you for your grace. Thank you for your mercy, that we are still standing here before you, Lord, to say thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father,
for everything you've done, Lord. You're amazing. You're great. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Amen, amen. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Also, warm welcome to my son, David, and my daughter, Amanda, that come from Tasmania with the children. And also, dan juga untuk saudara Pak Yakub, ya, selamat datang dan selamat bertemu kembali. Okay, so, yeah, David, you need a translation. I think it should be okay. So, yeah, no, just hear from, translation, yeah, because I will speak in Indonesian. Okay. Join us in 21 days fasting and prayer chain, 18 March to 7 April. So that means we start from yesterday. Ya, kita start dari kemarin dan hari ini kita masuki hari kedua dari doa puasa 21 hari. Ya. And as usual, every Sunday, kalau hari Minggu saudara kita buat kesepakatan, kita cuma setengah hari saja. Jadi setelah after finish the church, so we will free. Ya. Jadi kesepakatan kita kalau dalam 21 hari puasa ini adalah Minggu itu exception, ya, pengecualian. Jadi kita bisa berfellowship. Jadi setelah selesai ibadah, kita sudah bisa buka puasa. Tentu harapan saya adalah kita semua bisa berpartisipasi, join saudara, karena kalau saudara tahu betapa dahsyatnya kekuatan, how great the power daripada doa puasa ini sangat luar biasa sekali. Gitu. Dengan kata lain, tidak ada satu apapun juga. There is nothing impossible to those who believe. Kepada mereka yang percaya, nggak ada sesuatu yang mustahil. Karena lewat doa dan puasa dan iman kita, apapun juga bisa kita terobos. Nah, there are three things are being reminded to us. Ada 3 hal yang sedang diingatkan kepada kita. Ya, melalui sharing atau pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 3 things, ya, ada 3 hal. Kita baca dulu ayatnya. 2 Tawarik 7:13. Kalau saudara dari keberatan, kita baca sama-sama ya, yang bahasa Indonesia aja. 1, 2, 3. Bila mana nutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Nah, saudara, bila mana, ya, when I shut up the heaven, aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, paceklik. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, berarti ini benar-benar paceklik. Paceklik itu atau famine dalam bahasa Inggrisnya, atau kesusahan besar, kesusahan ekonomi, kesusahan, ya, masalah-masalah yang, dan juga bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ada hal-hal yang dimana Tuhan mengizinkan hal-hal ini bisa terjadi. Ya, bicara penyakit sampar, ya, COVID baru-baru ini juga termasuk salah satu karena disebut pandemik juga. Ya, pandemik, ya, kita tahu
teman-teman saya banyak yang meninggal juga, saudara saya juga banyak yang meninggal di Indonesia. Ya. Akibat daripada COVID itu, termasuk salah satunya adalah plague atau famine atau penyakit sampar. Jadi bila mana Tuhan menutup langit, nggak ada hujan, berarti nggak ada panen, menyeru belalang berarti makan habis semua apa yang kita punya, karena zaman dulu adalah hasil bumi adalah merupakan yang utama, dan melepaskan penyakit sampar. Berarti ada hal yang sedang suatu kesulitan ya, yang sedang kita hadapi. There is a problem ya, we are facing ya, sedang kita hadapi. Nah, kemudian kita baca sama-sama lagi 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. It's clear. Nah, bicara tentang merendahkan diri, fasting is humble ourselves. Puasa adalah sesuatu hal yang merendahkan diri. Bicara merendahkan diri, to humble our hearts, to humble ourselves, salah satunya adalah fasting. Karena fasting itu adalah sesuatu yang dimana kita suffer, ya, kita menderita lah, ya. Apalagi kalau yang nggak pernah puasa, begitu puasa langsung pusing kepala saudara. Yang biasa minum kopi, nggak minum kopi langsung pusing kepala. Ya, karena kebiasaan kita, habit kita, ya paling 3-4 hari lah. Setelah itu ya biasa aja. Jam 11 itu sudah pusing saudara. Ya, kira-kira jam 11 itu pusing-pusingnya biasanya gitu. Nah, tetapi waktu kita bisa jalankan, ya, semuanya itu bisa biasa akhirnya gitu. Ya, jadi sebetulnya kita itu dari kebiasaan, kemudian pada waktu kita puasa kita hentikan semua keinginan untuk makan, ya, keinginan untuk marah, penguasaan diri, belajar penguasaan diri, kontrol. Itu di dalam kita merendahkan diri itu ada penguasaan diri. Kita mestinya marah, kita tersinggung tapi kita kuasai diri. Dan kita merendahkan diri. Kemudian berdoa dan mencari wajah Tuhan. Nah, ini juga bicara berdoa mencari wajah Tuhan ada hubungannya dengan puasa juga. Jadi merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, ya, humble ourselves, and then pray and seek my face. Jadi merendahkan diri, kemudian berdoa mencari wajah Tuhan. Berdoanya kepada Tuhan, saudara, mencari wajah Tuhan. Ya. Dan satu lagi, berbalik atau repent. Dalam bahasa Grekanya metanoia. Metanoia itu adalah kita biasanya begini, sekarang kita begini. That's metanoia. Itu bertobat, itu berbalik. Jadi berbalik. Jadi waktu umatku berbalik dari segala kejahatannya, berbalik kepada kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni dosa-dosa kita serta memulihkan negeri kita. Ya, tentunya berbicara pemulihan ini adalah heal the land, adalah heal daripada apa saja yang tentunya kita sempat terhilang atau kehilangan atau mungkin rugi besar atau mungkin nggak ada pendapatan berkurang dan lain sebagainya, dan Tuhan pulihkan itu semua. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu umat Tuhan merendahkan diri, waktu umat Tuhan ngambil waktu, ya, apalagi kita bersama-sama dalam satu korporat, satu kebersamaan,
Itu efeknya besar sekali saudara. Saudara ingat, waktu Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Ya. When God will punish the city of Nineveh, Yunus diutus, katakan suruh bertobat mereka. Dan jelala, apa jelala itu? Apa jelala? Tiba-tiba, kok raja yang ada di sana itu ngeh, tahu kan ngeh, dan bertobat. Dan bertobat, dan dia perintahkan, kita harus merendahkan diri. Kita nggak usah buka ayatnya, saudara tahu, apal semua. Amin. Aminnya cuma satu, berarti cuma Pak John yang tahu cerita ini. Nah, merendahkan diri sampai ke binatang, saudara. Suruh merendahkan diri semua. Semua nggak makan, 3 hari 3 malam. Saudara. Dan itu waktu Tuhan melihat, maka berbelas kasihanlah Tuhan. Yang mestinya dihukum, nggak jadi dihukum. Saudara. Jadi berarti apa? Sering saya katakan, kekuatan doa puasa bisa membelokkan hati Tuhan. Bisa merubah hati Tuhan. Dari Tuhan yang akan menghukum, nggak jadi menghukum. Berarti Tuhan juga bisa memulihkan. Amin. Nah sehingga yang kita tahu dalam cerita itu, Yunus yang kesel. Dia marah-marah saudara. Dan Tuhan cuma katakan apa? Masa kamu marah? Kalau aku berbelas kasihan kepada orang-orang berdosa. Nah saudara, Yunus karena merasa ini kota, ini negara ini adalah yang menjajah bangsaku. Nah, ada dendam dia. Makanya waktu disuruh dia kan gak mau pergi ke sana sampai ditelan ikan. Ya, tapi rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Itu disampaikannya akhirnya. Dilempar oleh ikan itu cepret langsung di kota sana. Ya, di dekat daerah Niniwe sana. Tuhan luar biasa. Jadi kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, ya kita lari pun juga Tuhan akan kejar kita. Dan sampai kita di pelosoro. Apa itu pelosoro? Ya tersiksa lah gitu. Soalnya masuk di perut ikan, diemplok saudara, ya, sama ikan, ya kan. Dan disitulah dia baru sadar. Waktu keadaan sudah, dia nggak bisa kemana-mana. Dan dia berdoa, Tuhan ampuni aku. Aku mau sekarang melakukan apa yang menjadi perintahmu. Masa saudara kita akan seperti itu? Saya rasa enggak lah. Setiap kita ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang sudah ditebus dan diselamatkan. Amin. Kita mau apa yang menjadi kehendak Tuhan jadilah dalam hidup kita. Hari-hari ini selalu saya katakan adalah hari-hari yang sulit. Tapi dengan doa puasa. Karena apa? Waktu kita merendahkan diri, hikmat Tuhan itu datang kepada kita saudara. Ya banyak hal-hal yang gak terbuka jadi terbuka. Banyak hal-hal yang Tuhan izinkan ya, terjadi. Dan kita dibawa ke arah sana. Dan melalui doa puasa ini saudara akan dibukakan banyak hal. Bahkan kalau ada mungkin sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh, pakai doa puasa. Karena Yesus satu kali mengatakan, yang model begini nggak bisa, didoakan begitu saja. Ya Matius 17, kalau nggak salah saya kirim tadi pagi dapat renungan 17-19 harus dengan puasa, harus dengan puasa. Jadi ada kekuatan yang hebat di balik doa puasa. Selama 21 hari ini saudara, mari saudara kita buat spiritual breakthrough, terobosan rohani. Ya. Karena ini deal between you and him. Bukan siapa-siapa. Antara kita saudara dengan dia. Jadi kita belajar dari apa yang orang-orang percaya telah lakukan. Ya, sepanjang kehidupan orang percaya. Kalau saudara perhatikan, mereka semua orang-orang yang selalu mengambil waktu-waktu doa puasa. Paling tidak seminggu sekali kalau kita lakukan itu hebat juga saudara. Ya, ada penguasaan diri, ada kontrol diri saudara. Dan di samping itu kesehatan. Oh mantap saudara, ya kan? Berat badan langsung turun. Amin. Nggak usah jenikrik-jenikrikan. Ya kan? Nggak usah pakai obat. Ada banyak orang pakai obat saudara. Ya kan untuk nurun. Pakai ini aja sudah langsung. Turun saudara. Ya. Saya harapkan nanti setelah 21 hari saya nggak turun lagi. Kalau saya turun lagi saya jadi kerempeng nanti.
Ya, saudara juga begitu juga tentunya kan. Ya. Haleluya. Nah, coba move on. Ya, ini saudara, 3 things are being reminded to us, 3 hal. Ya, merendahkan diri, humble ourselves, berdoa mencari wajah Tuhan, to pray and to seek His face, and to repent, turn from our wicked ways, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. 3 hal ini yang diingatkan kepada kita pada pagi hari ini, yang kiranya kita, karena apa saudara ya, kita nggak bisa bermain-main dengan kairos, waktu. Ya, karena waktu ini sungguh-sungguh kita nggak bisa main-main, waktunya Tuhan. Saudara dengarkan kemarin yang terjadi accident di Menangle, di dekat Campbellton, MacArthur. Seorang ibu, orang Indonesia ternyata, dengan anaknya 2, gone semua. Unbelievable, saudara. Masa nyangka sih, dia kan belanja. Di home highway dia mau balik, mau puter. Rumahnya di, apa itu yang daerah-daerah barunya apa sih? Clemton Park atau apa itu yang Denham Park. Denham Court. Langsung disikat sama truk yang muat semen. Ambles, saudara. Mati sek. Ibu muda ini umur 36. Dan anaknya yang laki, yang babynya masih selamat, umur berapa bulan, 3 bulan kan. Tetapi 3 hari kemudian babynya juga meninggal, saudara. Bayangkan, tragis nggak? Sangat tragis. Apakah dia pernah berpikir kalau hari itu hari terakhir bagi dia? No, this is kairos. Gak ada yang tahu, no one knows. Maka selama masih ada kesempatan, saudara, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Saudara. Karena kita nggak tahu kairos kita, waktu kita. Our time, we don't know. Jadi kalau sekarang kita digerakkan, karena ini menjadi kegerakan kita setiap tahun ya sebelum Easter Friday. Karena ini terakhirnya nanti ada di Easter Friday. Saudara gini ya, waduh, saya nggak biasa puasa, saya ini punya sakit mah, ya nggak apa-apa. Saya tahu ada kesaksian banyak orang yang sakit mah justru sembuh karena puasa. Padahal kalau orang sakit mah itu kalau puasa telat sedikit sudah pasti sakit perutnya. Tapi justru banyak yang sembuh. Saudara. Dan inilah hal-hal yang bisa menerobos segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi begini, kita simple saja. Yang penting kita ada komitmen, ada kemauan. Kalau nggak kuat, ya nggak usah sampai sore. Ya kan? Terserah, mau setengah hari, it's okay. Tapi setidaknya kita mau step out, saudara, melangkah. Nah, sehingga paling tidak kita belajar penguasaan diri. Karena it's very, very important to self-control. Self-control ourselves. Orang itu kadang-kadang kita nggak bisa punya self-control. Apa sedikit tersinggung, apa sedikit tersinggung. Ya enggak, angin enggak apa, tiba-tiba tersinggung. Kita mudah sekali tersinggung. Manusia, namanya manusia. Tapi dengan doa puasa, saya percaya kita akan punya penguasaan diri. Amin. It's true. Saya sudah coba, it's true. Ya, jadi control ourselves, humble ourselves, and pray. Waktu puasa kita juga berdoa. Nah, saya juga mau kasih tahu, setiap jam 5 sore, karena ya keadaan waktu sekarang itu sulit, nggak kayak dulu saudara. Ya, kita bertemu dalam doa. Setiap 5 o'clock, every 5 p.m. Let's we pray together from your own home. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa sama-sama, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini. Jam 5 sore kalau saudara kerja, sambil bekerja, saudara ya mengucap aja. Terima kasih Tuhan, sambil berdoa saudara. Dan doa kita ini akan bertemu di udara. Amin. Amin. Jangan lupa saudara, 5 o'clock, 5 p.m. we meet in the air. Kita bertemu di udara dalam doa. Dan ini akan membawa satu dampak yang dahsyat sekali saudara. Ya. Oke. Nah ini tentang meninggikan diri tadi ya. Tadi kan merendahkan diri ya. Humble ourselves. Dari kebalikannya ini kan meninggikan diri. Dan barang siapa meninggikan diri, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, nah ia akan ditinggikan.
Jadi kita waktu kita mengambil puasa, kita merendahkan diri saudara, biar aja nanti Tuhan yang meninggikan kita. Gak usah kita ninggi-ninggikan diri. Ada banyak orang percaya masih ninggi-ninggikan diri lagi. Gak perlu. Kalau bagi saya sih gak perlu. Tapi biarlah dikatakan gini, ya, barang siapa yang diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan? Ya Tuhan. Kita gak perlu meninggikan diri. Orang meninggikan diri kan sombong. Gitu. Ya, kita jangan perlu sombong. Rendah aja, merendah aja, dia apain ya nggak apa-apa lah, oke lah. Biarlah Tuhan yang jadi pembela kita, biarlah Tuhan yang angkat kita, nggak perlu ngangkat diri, ya kan, nggak perlu supaya orang perhatian dengan kita, supaya orang menghargai kita. Ini lagi banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Dengan puasa saudara kita akan matikan semua orang supaya menghargai saya. Masa saya nggak dihargai? Bukankah kita sering dengar seperti itu? Yes. Kok kebacut saya nggak dihargai. Saya nggak disalami lagi. Saya cuma dipelototi lagi. Saya sering istri saya ngomong, kamu itu loh, kamu nggak orang nggak di ini sama sekali, cuma dipelototi aja. Nggak sadar saudara, saya minta ampun. Kadang-kadang orang lihat, waduh sadis amat. Itu Pak Yongki itu. Padahal dalam hatinya itu lembut saudara, ya kan. Tapi banyak yang tersinggung. Satu kali saya masih ingat waktu meritnya Doni itu Devi ini. Om, mukanya om, jangan muram om. Devi. Jadi rupanya sering muka saya itu muram saudara. Saya nggak sadar. Nah, saya biar dengan puasa ini sampai saya tersenyum terus saudara. Asal jangan dikatakan gila nanti tersenyum terus. Tapi memang saya orangnya seperti itu saudara. Saya biasa hidup keras. Wah. Sudah terlatih, ya kan, keras saudara, orang lapangan keras saudara. Jadi suruh senyum-senyum saya sulit. Saudara. Gitu. Lain dengan anak saya si Roy itu suka senyum dia, saya nggak bisa senyum. Gitu. Ya saudara maklumilah, amin. Nah, merendahkan diri maka kita ditinggikan saudara. Kita yang penting janganlah meninggikan diri lah, rendah aja lah. Ya. Nah, ini masih berhubungan dengan 3 hal tadi, saudara. Ya kan? Tadi kan merendahkan diri, ya kan? Kemudian mencari Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan. Ya, dalam ayat yang lain, Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Dia itu dekat dengan kita saudara. Hanya sejauh hati dan bibir kita. Bapa, waduh. Saudara kalau yang sudah biasa berdoa tahu yang saya maksud. Bapa, wish, Father, serem. Entah itu lagi nyetir ya kan. While we are driving. Father, waduh. Coba saudara. Gak mesti kita harus duduk di kamar. Ya kan? Tutup pintu, menyendiri. Anytime, saudara. He is our Father. Aduh. Carilah Tuhan. Anytime, saudara. Mumpung dia masih bisa ditemui. Karena kalau kita sudah, kairos kita diangkat, waktu kita diangkat sama Tuhan. Gak ada waktu lagi kita mau cari-cari Tuhan. Sudah antara mau masuk neraka atau masuk surga, mah itu aja sudah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena saya percaya kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan dia. Tuhan Yesus katakan kalau engkau mengetuk, pintu akan dibukakan. Kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Saudara, ini firman jelas sekali Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau kita ada kerinduan mencari dia, pasti kita mendapatkan dia. Tuhan gak pernah sia-siakan kita. Tuhan gak pernah kecewakan kita. He never disappointed us. Never. Yang dablek ini kan kitanya, yang nggak suka cari dia. Benar nggak? Ya ngaku aja lah. Ya kan? Tapi kalau kita selalu dekat dengan dia, anytime, setiap saat saudara. Aduh. Hati ini sering terenyuh saudara. Father. Ya wonderful Father. Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan, thank you for everything. Aduh gitu aja saudara sudah sereng.
ser ke hati saudara. Ya, karena dia hidup dan dia mendengar gitu loh. Dan perlu dengan ucapan kata-kata kita sehingga telinga kita mendengar. Itu penting sekali. Jangan cuma dalam hati aja ya, kalau banyak orang ya dalam hati. Tapi kalau dalam kesendirian ucapkan, keluarkan kata-kata. Saudara, karena kita akan mendengarkan dengan telinga kita kata-kata firman itu. Gak mungkin Tuhan terus ngomong terus supaya dia dimuliakan, dia diagungkan. Ya kita yang harus muliakan, kita yang harus agungkan. Amin. Mohon. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jelas sekali bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. He always forgive our sin if we come before Him. Kalau kita datang kepada Dia, Dia pasti ngampuni kita. Dia bukan Allah yang begitu jahat, saudara. Dan Dia nggak ingin, ada dalam ayat yang lain, Dia tidak ingin menghukum manusia. Dia ingin mereka berbalik dan mendapatkan keselamatan. Dia nggak suka menghukum manusia. Tapi memang manusia umumnya dablek, saudara. Sudah nggak bisa dipungkiri lah. Karena human sinful nature itu yang membawa terus. Ini perlu self control. Untuk membuat orang punya self control, salah satunya adalah kita berpuasa, saudara. Karena puasa ini akan membuat kita ada penguasaan diri. Self control is very very important dalam hidup ini. Kalau enggak kita terus jadi orang yang gimana ya, uncontrollable. Ya, suka marah, suka emosi. Ya, ada enggak di sini yang suka marah, suka emosi? Banyak. Tapi bukan saya itu loh, yang itu loh. Itu loh, sebelah saya. Tapi saya percaya di sini baik-baik. Amin. Luar biasa, saudara. Baik-baik, saudara. Makanya kita ada pagi hari ini karena saudara itu semuanya baik-baik. Amin. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Waduh. Oke. Dan apabila kamu berseru, nah ini masih kembali dengan ayat yang lain, Yeremia. Tuhan katakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengar kamu. Lihat. Our Father, dia katakan, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Jadi saudara, ini kesempatan yang baik. Makanya 3 hal yang sedang diingatkan pada kita pada pagi hari ini. Kita sedang diingatkan. Apabila kamu berseru, datang dan berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dia akan mendengarkan kita. Apakah ini bohong? No, this is our God. Yang bicara adalah Allah sendiri. Kamu berseru dan datang berdoa kepada aku, mencari aku. Aku akan mendengarkan kamu. Terus, apabila kamu mencari aku, nah ini tadi, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ini penting, segenap hati ini. Saya tulis dalam renungan dalam minggu yang sudah kita lewati tentang apa itu segenap hati atau lebu kalau nggak salah dalam bahasa Ibraninya. Artinya apa? Seluruh keberadaan kita. Jadi waktu kita cari Dia dengan seluruh keberadaan kita. Maka kan Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ya. Mengasihi kita dengan segala-galanya. Waktu kita cari Dia dengan segala-galanya yang ada dalam hidup kita. Jadi kita pasti menemukan Dia waktu kita berseru dan berdoa kepada Dia. Tuhan akan mendengarkan kita dan kita akan menemukan Dia apabila kita mencari Dia dengan sepenuh hati. Ini penting. Jadi kalau sampai doa kita mentok, kok nggak dijawab ya Tuhan, rupanya kita kurang sepenuh hati. Nah ini perlu kita koreksi, sepenuh hati.
with a full heart. Ya. Jadi orang mencari Tuhan, mengharapkan kepada Tuhan harus 100% full heart, penuh hati, nggak setengah-setengah. Dan aku akan memberi kamu apa? Menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini ayat yang berbeda lagi dengan tadi, saudara. Jadi Tuhan berkali-kali itu ngomong. Jadi berkali-kali dia ngomong, gak sekali saja. Zaman-zaman yang berbeda, dia masih seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap sama saja. Firman-Nya juga iya. Dari zamannya Yeremia, Yesaya, sampai sekarang juga sama. Nah, yang gak sama kita. Sering-sering kali kita yang gak sama saudara. Tapi selama kita itu benar-benar saudara. Dengan sepenuh hati. Nah, untuk sepenuh hati bagaimana? Salah satunya doa puasa saudara. Puasa ini membuat kita bisa full heart. Karena apa? Kita mau puasa itu otomatis kita ada komitmen, ada kemauan. Kalau kita nggak ada, kalau kita puasa kita nggak ada komitmen, nggak mungkin kita puasa. Itu berarti puasa cuma mau ngecilin badan. Yes, tapi kita nggak ngecilin badan. Kita bukan membuat supaya kita puncit kita hilang, enggak. Otomatis itu akan mengikuti memang. Otomatis pasti saudara akan turun berat badan saudara kalau saudara komitmen dalam 21 hari ini pasti turun berat badan kita. Tapi tujuan kita bukan yang itu ngikuti memang. Tujuan kita adalah supaya kita punya kerendahan hati, supaya kita punya komitmen, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Doa puasa. Sudah gak ada lagi saudara. Karena kita dengan berdoa dan berpuasa ini, saudara akan punya kepekaan. Saudara akan diberi hikmat oleh Tuhan. Percaya sama saya. Coba lakukan. Nanti saudara di hari terakhir itu Jumat atau minggunya kita bisa kasih kesaksian saudara. What happened selama 21 hari berpuasa. Ayo kita telanjangi lagi pekerjaan iblis. Amin. Kita mari saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diangkat, yang sudah dirampas dari maut, yang sudah diampuni, yang sudah diselamatkan, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan. Dan kita berbeda dengan dunia. Dijadikan jadi ciptaan yang baru. Oleh sebab itu kita perlu memuliakan Dia. Dan di samping itu kita harus punya penguasaan diri. Kita punya kontrol diri. Kita punya di mana hati kita itu diperbarui oleh Tuhan. Berbeda dengan dunia. Kita harus menjadi yang berbeda. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Kristus sudah mati bagi kita. Karena Kristus sudah melakukan bagi kita. Dan semua yang Dia lakukan bagi kita. Semuanya demi untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Enggak saudara. Tuhan enggak butuh. Kita yang butuh. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Kiranya. Okay David, see you next Sunday. Yeah, I know you will go somewhere. Okay, see you next Sunday. Saudara, biar ada 3 hal yang sudah diingatkan kepada kita. Merendahkan diri. Berdoa mencari wajah Tuhan. Dan berbalik arah, bertobat dari kelakuan-kelakuan yang jahat, yang tidak baik. Sehingga Tuhan pulihkan kita. He will restore us. Kalau Tuhan restore kita, saudara, sudahlah. Bicara restoration ini panjang saudara. Nanti saya habis lagi waktunya. Karena kita sudah habis memang. Jadi saya akan panjangkan, tapi speak of restoration itu sesuatu yang luar biasa. Yang terhilang dikembalikan saudara. Bicara pemulihan ini, aku akan pulihkan kamu. Yang terhilang dipulihkan, dikembalikan. Yang terutama apa? Waktu manusia berdosa, saya singkat aja. Manusia berdosa, ini bicara restoration. Manusia berdosa, itu kehilangan segala-galanya. Kehilangan dignity, kehilangan harga diri, kehilangan kuasa, kehilangan urapan, kehilangan hadirat. Jadi orang terpuruk. Itu yang Allah pulihkan kembali. Kita ini, ya, kalau kita bicara tentang kitab Kejadian pertama saudara,
Ada mandat, otoritas, dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia yang adalah representatifnya di bumi. Tetapi manusia kita tahu greedy, serakah. Sehingga jatuh dalam dosa. Jatuh, hilanglah semua yang menjadi bagiannya dengan Tuhan. Manusia separated, terpisah dengan Allah. Kehilangan segala-galanya. Restoration, ini pengertian bahasa aslinya saudara, dikembalikan, semua yang hilang itu dikembalikan. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah direstorasi menjadi the new creation in Christ Jesus. Amin. Menjadi orang-orang yang dijadikan menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa dahsyatnya kalian saudara. Betapa luar biasanya kalian saudara. Bukan karena kalian hebat atau baik atau apa. Tapi karena anugerah. Karena the grace of God. Karena kasih Allah. Karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus imbangi saudara. Harus balance. Kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya kepada kita. Bagian kita sekarang harus, Tuhan aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kita gak bisa bayar. Aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau berdoa, aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang jahat Tuhan. Roh Kudus Engkau ada dalamku. Mampukan aku. Karena waktu kita dipulihkan, segala yang hilang sudah dikembalikan saudara. Power, authority, and mandat sudah dikembalikan kepada gereja Tuhan. Saudara dan saya. Kita punya kuasa. Nggak main-main saudara. Setan iblis mau apa? Wah, tendang aja saudara. Nggak ada masalah. Nggak ada ininya sama sekali sama kita. Benar. Gitu. Amin. Saran saya itulah firman Tuhan pagi hari ini. 3 hal. 3 things saudara. Ya, yang harus kita benar-benar yang diingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Merendahkan diri, humble ourselves before Him. Datang berdoa mencari Dia. Dan berbalik dari jalan-jalan kita. Melalui doa puasa 21 hari, saya percaya apa yang Tuhan inginkan terjadi. Sehingga hidup kita kembali menjadi dan dapat dipulihkan oleh Dia Tuhan. Benar-benar pemulihan total. Musician dan singer, can you come up please? Lord, I come to you. Let my heart beating and renew. Lagu ini mengatakan, Tuhan, biarlah aku datang kepadamu. Dan biarlah hatiku berubah Tuhan. Lord, I come to you. Let my heart beating and renew. Mari kita bangkit berdiri. Lord, I come to you. Let my heart beating renew. Going from the grave. I come to know. Lord, I come to know. And the answers I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Your arms surround me.
soul with you. Your spirit lead me on by the power of your love. Sementara musik mengalun dengan pelan, coba renungkan saudara. Just imagine what we just hear. Apa yang baru kita dengar. Tuhan sendiri yang bicara. Allah sendiri yang bicara tentang 3 hal. Supaya kita merendahkan diri di hadapan Dia. Mencari Dia dan berdoa kepadanya. Dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Dan ini semua memerlukan penguasaan diri saudara. Untuk kita bisa punya penguasaan diri, salah satunya kita mengambil doa puasa. 21 days is not long. It's so quick. Saudara tidak kuat 1 sampai sore, it's okay. Tapi at least ada step out, ada langkah iman. Tuhan, ini aku. I come before you, Lord. To humble ourselves before you, Father. I seek your face. Aku cari wajah-Mu, Tuhan. Dia seperti seorang bapak, saudara, yang tangannya selalu terbuka kepada kita. Waktu kita terhilang, waktu kita nyasar, kesasar jalan, Dia cari kita. Bayangkan orang-orang Niniwe ini orang yang tidak termasuk hitungan sebagai bangsa pilihan. Orang yang hidupnya sudah hidup duniawi. Tapi Tuhan tidak berkeinginan menghukum mereka. Apalagi kita, saudara, yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Just imagine how great His love upon you. Just feel Him, feel Him, feel His love. Dia ingin kita dekat dengan Dia. Dia ingin pulihkan kita. Supaya hidup kita tidak biasa-biasa saja. Tapi luar biasa karena Dia. Mulai selidiki hati kita masing-masing pagi ini. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia katakan, datanglah kepada aku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adakah engkau berbeban berat pada pagi hari ini? Adakah satu masalah yang sulit untuk dihadapi pada pagi hari ini? Come on, church. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang selalu mendengar kepada kita. Dia bukan Allah yang tuli. Dia melihat kedalaman hati kita. Datanglah kepada Dia dengan kerendahan hati. Father, I come before you. I seek your face. I come to pray to you. Bapa, aku datang kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu. Menyampaikan isi hatiku kepadamu Tuhan. Jangan tinggikan hati, rendahkan diri saja. Biar pada waktunya Tuhan sendiri yang akan angkat kita. Seperti yang dikatakannya, kalau engkau setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintahku, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, Allah katakan, aku akan menyertaimu. Aku akan melindungimu.
Dan aku akan memberkatimu. Engkau tidak akan semakin turun, tapi engkau akan semakin naik. Engkau bukan menjadi ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Itulah rencana Tuhan dalam hidupmu, saudara. Oh, shikaya ramakashata. Kuramakashiti rapakahana ya rawakapasita. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed in you. Oh, shikuya ramakahana lamashita. From the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see In me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your arms surround me, Jesus. Take me deep, draw me to your side, and let us one, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. His love is here. and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. His love is here. And I will soar with you. Saya undang Ibu Jenny untuk bisa maju untuk berdoa. Lead me on by the power of your love.